Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Puji dan syukur sama kita persembahkan kehadirat Allah. Salawat dan juga salam keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kajian kita pada pertemuan subuh hari ini memasuki ar-ruknut tasi', rukun yang ke-9 daripada 13 rukun sholat, yaitu at-tasyahudul akhir, membaca tasyahud akhir. Kenapa dibilang akhir? Karena ada awal. Nah, maka tasyahud itu dua, ada awal, ada akhir. Awal di rakaat yang kedua, akhir ya tentu di rakaat terakhir. Kalau 3 rakaat tentu di rakaat yang ketiga, kalau 4 rakaat tentu di rakaat yang keempat. Untuk yang 2 rakaat tidak ada tasyahud awalnya, langsung tasyahud akhir. Ada yang namanya dimulhakkan, dikelompokkan ke dalam tasyahud awal, walaupun dia bukan tasyahud awal. Apa misalnya? Bagi makmum yang masbuk, ketinggalan dia rakaat, umpama sholat isya ketinggalan 1 rakaat, tentu di rakaat yang pertama, yang kedua bagi makmum yang masbuk, imam di rakaat yang ketiga. Imam 3, makmum yang masbuk ketinggalan 1 rakaat di rakaat yang kedua. Karena makmum terikat dengan imam, ketika itu tidak disunnatkan bagi makmum untuk tasyahud awal di rakaat yang kedua, karena imam di posisi rakaat ketiga. Imam berdiri, tentu makmum wajib ikut berdiri. Tak boleh dia tasyahud awal di situ, walaupun di dia itu rakaat yang kedua, dia wajib ikut imam berdiri. Kemudian imam di rakaat yang keempat, makmum yang masbuk ketinggalan 1 rakaat, tentu di posisi rakaat yang ketiga. Imam duduk tahiyat akhir. Bagaimana dengan makmum yang masbuk? Ya wajib ikut, karena makmum begitu berniat dalam hati mengikut imam, niatnya itu namanya irtibatu sholatil makmum bi sholatil imam. Dia mengikatkan sholatnya si makmum dengan sholatnya imam. Dengan apa ikatan itu terjadi? Manakala makmum berniat mengikut imam. Ketika dia berniat dalam hatinya ngikut imam, berarti dia terikat dengan imam. Konsekuensi aturan sholat berjamaah berlaku buat dia. Imam duduk tahiyat akhir, walaupun makmum bukan di rakaat yang terakhir, umpama dia ketinggalan 1 rakaat, berarti dia di posisi rakaat yang ketiga, tetap wajib ikut duduk. Apabila dia tidak ikut duduk bersama dengan imam, langsung berdiri rakaat yang keempat dia punya,
padahal dia tidak mufarokoh, berniat pisah dari imam, batal sholatnya. Nah, di sini konsekuensi keterikatan makmum dengan imam, manakala si makmum berniat mengikut imam. Wajib duduk, jangan dia berdiri. Nah, yang wajib diikut itu perbuatannya, bukan bacaannya. Maka ketika imam duduk, dia wajib ikut duduk, walaupun posisi duduk dia sunnat tidak seperti posisi duduk imam. Kalau imam setelah tahiyat akhir ini dia salam, maka disunnatkan buat imam, begitupun buat makmum yang lain yang sama dengan imam, yang setelah tahiyat akhir ini mereka salam, sunnat duduknya tawarruk, yang mereng itu. Nah, dibuat makmum yang masbuk karena dia mau menambah rakaat begitu imam nanti selesai salam, maka disunnatkan bagi makmum yang masbuk duduknya bukan tawarruk tapi iftirosh. Apa itu duduk iftirosh? Duduk seperti tahiyat awal, duduk seperti membaca Rabbighfirli antara dua sujud. Itu iftirosh namanya. Kenapa disunatkan begitu? Apa faedah? Apa hikmah? Yang pertama, mengingatkan dia bahwa dia setelah imam salam berdiri menambah rakaat, jangan ikut salam. Nah, jadi posisi duduk itu mengingatkan dia bakal nambah, sehingga diharapkan tidak lupa imam salam dia ikut salam. Di posisi duduknya itu mengingatkan dia. Itu satu hikmahnya. Yang kedua, kenapa sunat dia duduknya iftirosh, tidak tawarruk seperti imam? Supaya gerakan dia bangkit mau berdiri itu lebih mudah. Nah, lebih mudah. Karena kalau udah tawarruk macam terkunci. Istimewa apalagi kalau kita gemuk. Wah, itu agak payah itu. Bukan tak bisa, bisa mungkin bangkit, tapi agak sulit. Masih lebih mudah kalau kita duduknya iftirosh, gerakan kita berdiri itu lebih luas, lebih ringan. Nah, maka disunatkan hal itu. Kemudian membacanya apa hukumnya? Sunat. Umpama dia diam aja, yang masbuk ya maksudnya, dia duduk saja, enggak baca, dia baca, boleh, sah. Yang wajib ikut perbuatannya, bukan bacaannya. Tapi sebaiknya dibaca seperti yang dibaca imam. Nah, kenapa? Membaca itu sunat. Ingat, ini bukan tahiyat dia punya, ini tahiyatnya imam. Disunatkan dibaca bagi makmum yang masbuk. Tapi buat imam tentu karena ini tahiyat akhir, wajib tu rukun buat imam. Sunat buat makmum yang masbuk, kerangkanya mengikut bacaan yang dibaca oleh imam. Timbul pertanyaan, ini buat makmum yang masbuk tahiyat apa ini? Tahiyat akhir? Ini bukan rakaat terakhir. Apa namanya? Nah, tahiyat itu berapa? 2. Enggak ada tahiyat awal, tahiyat akhir, tahiyat tengah. Enggak ada tahiyat tengah. Enggak ada tahiyat tengah. Enggak pernah jumpa kita ada tahiyat mutawassit, tahiyat pertengahan, enggak ada. Kalau najis ya mukhaffafah, mughallazah, mutawassithah. Najis ringan, najis berat, najis pertengahan. Hadas pun ada juga yang menghitung 3. Hadas kecil, hadas besar, hadas pertengahan. Tapi kalau tahiyat awal, tahiyat akhir, tahiyat tengah, tak ada itu. Baik, lalu tahiyat apa ini? Istilahnya karena tahiyat cuma 2, awal dan akhir. Kalau dibilang tahiyat akhir, bukan pasti, karena dia bukan di rakaat terakhir. Lalu kalau bukan tahiyat akhir, tahiyat apa namanya? Tahiyat awal. Ya, tahiyat awal rakaat yang kedua, dia rakaat ketiga. Nah, ini istilahnya dimulhakkan, digolongkan kepada tahiyat awal. Kenapa? Kalau bukan akhir berarti awal.
Ini walaupun bukan awal beneran, tapi digolongkan ke dalam tahiyat awal. Oke. Tahiyat akhir summiya tasyahhudan. Tasyahhud namanya. Kenapa dibilang namanya tasyahhud? Disebut namanya tasyahhud li'anna fihi zikros syahadatain, karena di dalam tasyahud ini ada disebutkan 2 kalimat syahadat di situ. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada 2 syahadat di situ. Karena ada syahadatnya di situ, maka disebutlah namanya tasyahud, namanya tasyahud. Itu. Ini soal kenapa namanya itu. Kita membilangnya juga tahiyat. Tahiyat. Kenapa dibilang tahiyat? Karena itu diawali dengan bacaan at-tahiyyatul mubarak. Karena awalnya diawali dengan kalimat at-tahiyyat, maka disebut juga dia tahiyat. Tapi yang umum selalu disebut tasyahud. Tasyahud. Syurutus tasyahudil akhir, syarat-syarat sah tasyahud akhir itu ada 9. 9 syaratnya. Mungkin kita ini mencukupi syarat yang 9 selama ini sholat, tapi kita tak tahu. Oh, rupanya kalau tasyahud akhir itu mesti begitu. Tak tahu awak. Cuman kita baca aja. Kita nggak tahu kalau itu menjadi syarat bagi tasyahud akhir. Yang tahu kita ya tasyahud akhir kayak gitulah. Bahwa harus begitu, harus begini, syaratnya begini. Kita nggak ngerti. Itu namanya kebetulan betul. Kebetulan betul. Sama kayak baca Quran. Yang dengung didengungkannya, ikhfa didengungkannya, idgham ma'al gunnah didengungkannya, izhar tidak didengungkan, dinyatakan suara nun mati atau tanwinnya. Cuman kalau bacanya betul, pas. Cuman kalau ditanya, "Bu, ini kenapa Ibu dengungkan?" Oh, ini hukumnya tajwidnya ikhfa, karena nun mati berjumpa dengan sa misalnya. Nun mati bertemu dengan sin misalnya. Nggak paham dia itu. Nggak ngerti kalau ini hukum tajwidnya ikhfa, sebabnya karena begini, maka bacanya harus begini. Nggak tahu dia. Cuman ketika dia baca, betul bacaannya. Ini namanya bukan betul karena tahu dia betul. Betulnya kebetulan betul, bukan ada ilmunya di situ. Nah, untuk yang betul kebetulan betul bukan karena tahu ilmunya begitu, ini nilainya di sisi Allah beda. Beda. Kenapa beda? Ya Allah sendiri bilangnya beda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Itu hal, kalimatnya istifham, kalimat bertanya. Tapi dalam ilmu balaghah, dalam ilmu sastra bahasa Arab, kalimatnya bertanya tapi maknanya untuk menegaskan. Kalimatnya istifham tapi litakrir namanya, litakrir. Takrir itu menegaskan. Jangan kita menerjemahkannya jangan ini, adakah sama? Kalau orang yang paham ilmu balaghah enggak begitu. Tak sama, begitu menerjemahkannya. Tak samalah orang yang berilmu dengan yang tak berilmu. Kalaupun yang tak berilmu itu betul yang dibikinnya, itu betul karena dia tak tahu betul, karena betul kebetulan itu. Makanya di sisi Allah beda. Kalau sama,
capek dia nuntut ilmu tuh, berpikir dia untuk paham terhadap ilmu tuh, itu enggak dinilai sama Allah. Kalau sama, tentu usaha dia, perjuangan dia, lelah letih dia untuk belajar sehingga dapat, sehingga paham, dipraktekkannya yang dia pahamkan itu sehingga betul bacaannya, dan dia paham mesti begini, betulnya itu memang karena begini, karena begini, karena begini. Nah, yang macam begini Allah sangat menghargai usaha hambanya. Usaha untuk tahu itu dinilai sama Allah. Makanya yang betul kebetulan betul sama betul karena dia tahu itu betul sehingga diamalkannya dengan betul, nilai di sisi Allah beda. Termasuk juga ini. Dulu kita diajar sama guru kita, bacaan tahiyat itu tasyahud itu begini, dari at-tahiyatul mubarakat, betul bacaan kita sampai fil alamina innaka hamidum majid, semua kita baca. Cuman kita tak tahu dari semua bacaan yang kita baca di tasyahud akhir itu apakah semua wajib. Dulu kita sangka semua wajib, mesti begitu. Kalau tak begitu nggak sah sembahyang. Udah ngaji, rupanya tidak. Ada yang sunat dibaca di situ, ada yang wajib. Nggak semua rupanya wajib. Selamanya aku pikir wajib semua. Rupanya ada yang wajib, ada yang sunat. Tapi walaupun dia tahu itu sunat, dibaca juga. Cuman waktu bacanya dia paham, yang ini wajib, yang ini sunat. Kalau prakteknya sama kayak dulu. Dulu dibaca semua, sekarang pun setelah ngaji tahu kita mana wajib mana sunat, dibaca juga semua. Lah, zohir yang dibaca sama. Yang tahu mana wajib mana sunat, ya dibaca juga. Yang nggak tahu sangkanya semua wajib, ya dibaca juga. Nah, pertanyaannya di sisi Allah, nilainya sama atau beda? Beda. Kalau sama udah nggak usah ngaji dia. Udah, pokoknya dibaca semua sama. Tentu beda. Setelah kita ngaji, tahu kita, berilmu kita, amal orang yang berilmu sama orang yang tak berilmu beda nilainya di sisi Allah. Disinilah makanya besar sekali sampai Nabi mengatakan, satu langkah kaki kita hadir mendatangi majelis taklim sama seperti ibadah 1000 tahun. 1 tahun ibadah. Bayangkan itu. Sugestinya keluar biasa itu. Targhib namanya. Siapa yang menjalani jalan yang dia untuk menuntut ilmu agama, maka Allah nanti akan menganugerahkan jalan menuju kepada surganya. Artinya apa? Mudah langkah kita menghadiri majelis taklim, dimudahkan Allah kita nanti pada hari kiamat untuk sampai ke surganya. Luar biasa ini sugesti Allah Ta'ala, hadis-hadis Nabi, supaya kita termotivasi mau menuntut ilmu karena besarnya nilai ilmu itu di sisi Allah. Jadi dengan kita ngaji ini, jangan kita berpikir gini, yang itu aja dikaji. Berapa puluh tahun udah sembahyang, masih ngaji sembahyang juga. Coba setelah kita ngaji, ada nggak yang dulu kita nggak tahu kemudian akhirnya kita tahu? Bertambah nggak ilmu kita? Itu. Jadi jangan anggap enteng pula. Itu aja pula dikaji rukun sembahyang. Orang udah sampai ke Amerika, sampai ke bulan, awak masih ngaji sembahyang juga, macam tak pernah sembahyang aja awak. Kadang ada orang begitu, sepele dia. Padahal yang menentukan selamat kita sholat kita ini. Bukan yang ke bulan tuh. Kita nggak bisa ke bulan nggak apa-apa, nggak berdosa. Kita nggak tahu teknologi, nggak berdosa. Tapi kalau nggak tahu rukun sembahyang ini, lantas ibadah kita menjadi tidak sah, ini bahaya ini. Mula-mula yang ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua ibadah yang kita lakukan adalah sholat. Maka Nabi begitu sangat luar biasa pesannya kepada sholat ini. Ummati, ummati,
Sholat. Umatku, sholat. Kenapa? Karena sholat begitu luar biasa. Ini yang mula-mula ditanya Allah. Selamat ini, insya Allah selamat ibadah yang lain. Kalau ininya masih bermasalah, dikhawatirkan ibadah yang lain bermasalah. Nah, jadi nggak main-main ini sholat itu. Ini kan baru kaji fikihnya tentang sholat. Bagaimana nanti tasawuf kita dalam sholat itu bagaimana? Banyak yang mau kita bahas tentang sholat nih, bukan tentang rukunnya saja. Tapi ini kaji dasarnya, begitulah. Kaji dasar sholat itu ya fikih. Baru kemudian kualitas sholat kita supaya dinilai Allah. Nanti ada pembahasan lebih dalam lagi tentang sholat ini. Nah, baik. Syarat yang pertama dari sahnya tasyahud akhir ayyasihha ma qablahu. Sebelum tasyahud ini sebelumnya harus sah dia. Misalnya sebelum tasyahud tentu sujud yang kedua di rakaat terakhir. Sujudnya mesti sah. Kalau sujudnya nggak sah, duduk baca tasyahud pun nggak sah itu. Ya, kalau untuk sahnya sujud, ya udah kita bahas. Yang lalu berapa syarat sah sujud? Umpama satu dari syarat sujud itu tumakninah. Ternyata ketika sujud nggak tumakninah dia. Apa sebab? Imam terlalu cepat, takut ketinggalan. Begitu dia baru sampai sujud, begitu keningnya baru nyampe ke tempat sujud, karena imam sudah duduk tasawuf akhir, baik sujud langsung angkat dia, nggak ada berhentinya sejenak waktu sujud. Berarti sujudnya nggak sah karena tidak ada tumakninahnya. Kalau sujudnya tidak sah, lalu duduk dia, duduknya pun tak sah. Kemudian dia membaca tasawuf akhir, ya tasawuf akhirnya nggak sah. Nah gitu, rentetannya seperti itu. Atau yang lalu syarat sah sujud itu kening dengan tempat sujud itu mubasyarah. Apa itu mubasyarah? Langsung, tidak boleh dihalangi oleh sesuatu yang kita bawa dalam sholat. Misalnya apa? Kalau ibu-ibu telekung, mukena, waktu sujud itu maju dia sap ke depan. Lantas ibu ini sujudlah di atas mukena itu. Itu berarti melapisi antara kening dengan tempat sujud. Tempat sujud kita misalnya sajadah atau ambal nilah, diantarai oleh mukena. Padahal mukena ini bergerak, dia kita pakai dan dia bergerak manakala kita bergerak, maka sujud kita itu tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah lalu dia duduk tahiyat akhir, otomatis duduknya juga tidak sah karena yang sebelumnya tidak sah. Kemudian dia membaca tasawuf akhir, ya tasawufnya pun juga tidak sah. Nah, jadi inilah rentetan-rentetannya terkait dengan hal-hal yang sebelumnya. Maka sholat itu masing-masing saling berkait-kaitan dia. Kemudian yang kedua ayyakuna bil arabiyah. Membaca tasyahud itu harus dengan bahasa Arab. Tak boleh diterjemahkan selama dia masih mampu bahasa Arab. Tapi fa'in ajaza, kalau dia enggak mampu berbahasa Arab, tarjama qallahu, dia wajib menterjemahkannya ke dalam bahasa yang dia bisa, tapi jangan semua. Aqallahu, sekurang-kurang yang wajib dibaca tasyahud akhir, itu yang diterjemahkan, nggak boleh semua. Ini sifatnya sementara karena dia belum dapat. Tapi kalau dia sudah dapat, wajib dengan bahasa Arab. Ini sifatnya sementara karena dia wajib juga belajar untuk bisa dapat membaca itu. Kalau umpama bisa bacanya tapi enggak hafal, boleh tulisannya itu diletakkan di samping,
dibaca. Itu berarti mampu namanya. Cuman nggak hafal aja. Baca bisa, hafal yang enggak. Kalau itu gampang, letakkan aja bacaan tasyahud akhir itu, kita lihat dibaca begini, boleh apa-apa. Jangan diterjemahkan, itu dianggap mampu. Karena dia bukan enggak mampu membaca, enggak mampu menghafal, tapi mampu membaca. Kalau mampu membaca enggak mampu menghafal, ditulis, taruhkan di sebelah, baca situ. Tapi kalau membaca pun tak mampu, hafal apalagi, cemana? Terjemahkan ke dalam bahasa. Sifatnya sementara, karena dia wajib belajar untuk bisa membaca, untuk bisa menghafal. Ini sifatnya sementara. Nah, sementara belum bisa, terjemahkan. Kalau terjemahnya pun nggak bisa juga, ya udah sembahyang diam aja. Seukuran kalau umpama dia orang baca udah habis lah ini, seukuran itulah dia diam, habis itu salam dia. Segitunya, iya. Menunjukkan bahwa sholat nggak boleh ditinggalkan, nggak jadi alasan karena dia baru masuk Islam, nggak hafal bacaannya, nggak pandai bacanya, terus nggak sholat. Cemana aku mau sholat? Apapun bacaannya belum dapat aku, terus nggak sholat, nggak bisa. Tetap sholat. Macam mana sholatnya? Macam mana yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberatkan kepada seorang hamba itu kecuali sebatas yang dia mampu. Dia baru masuk Islam. Masuk Islam jam 3 siang menjelang sore. Waktu asar jam 4 umpamanya. 1 jam tenggang waktu. Nggak mungkin lah kita ajarkan semua dia hafal seketika itu kan. Sehingga nyaris di waktu yang 1 jam itu ada nggak waktu sholat zuhur buat dia? Ada, wajib dia sholat zuhur. Ya macam mana? Mengajarkan sembahyang zuhur dalam tenggang waktu 1 jam, sementara dia pun baru mualaf, belum bisa kayak kita begini. Udah macam mana bisanya? Termasuk yang wajib-wajib aja lah kita ajarkan sama dia, Fatihah, kira-kira gitu. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang rukun-rukun aja, yang sunat-sunat tak usah. Itu pun tak terhafal dia. Udah nggak apa-apa ditengokkan. Nggak pandai bacanya, ya udah. Kalau memang nggak bisa sama sekali, boleh. Kalau tahiyat ini terjemah boleh. Nggak pandai juga menterjemahkannya, udah diam aja dia. Duduk diam. Seukuran kira-kira umpama dibaca habis, udah. Assalamualaikum, mungkin dia bisa. Karena sering-sering dia dengar orang ucapkan salam, pandai, ya udah dia assalamualaikum, dah sah sembahyang itu sah. Tapi nggak dibacanya rukun, nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun sholat tidak boleh ditinggalkan, walaupun dia baru masuk Islam. Yang baru 1 jam masuk Islam aja wajib sholat, apalagi yang sudah karatan di Islam, lahir sudah jadi orang Islam. Nggak ada alasan untuk tidak sholat. Karena sholat dikasih Allah keringanan untuk mengerjakannya. Tidak dikasih keringanan untuk boleh meninggalkannya. Ini menunjukkan pentingnya sholat tuh. Beda ibadah-ibadah lainnya. Kalau haji, berangkat haji wajib. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau sanggup dia jalan ke sana, naik pesawat, naik apa terserahlah. Kalau yang dekat mungkin jalan darat, naik mobil terserah. Asal sangguplah mengadakan perjalanan, wajib dia berangkat. Istitoah itu ya sanggup jalan, termasuk istitoah untuk haji ya sehat kan gitu, aman dalam perjalanan. Jangan sampai naik pesawat lagi perang ketembak pula nanti salah sasaran, itu berarti nggak aman itu. Nah, tapi kalau yang aman, oke. Kemudian istitoah termasuk sehat. Jangan yang maaf, sebetulnya nggak istitoah tapi berangkat juga maaf sampai kayak gini. Aku walaupun sakit parah kayak gini, aku tetap pergilah, aku berangkat haji. Kenapa? Kalaupun mati aku ikhlas, aku mati di sana, aku kata. Pergi ke sana itu mau pergi haji, bukan mau mati di sana.
Kalau mati di sana, di Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal pun mati di sana. Bukan, jangan diniatkan mau mati di sana. Ke sana itu mau ibadah haji, bukan mau mati di sana. Tapi kalau ditakdirkan Tuhan mati, ya udahlah. Kita bukan mau mati. Nah, makanya kalau memang tidak istitoah, nggak usah harus paksa juga. Nggak usah dipaksa harus berangkat. Kalau memang tidak istitoah, tidak mampu, udah semua sisi kayaknya tidak memungkinkan dia untuk berangkat. Nah, makanya persyaratan istitoah di kesehatan itu seharusnya ketat itu. Nah, harusnya ketat. Baik. Kalau sholat nggak ada istilah kalau mampu sholat, kalau nggak mampu nggak usah sholat, nggak ada. Kalau haji ada, puasa pun ada. Kalau kamu dalam keadaan sakit atau kamu musafir, boleh nggak usah puasa, tapi dengan catatan sakit yang membuat dia tidak mampu puasa. Boleh nggak usah puasa. Dalam keadaan safar, bersafir, boleh nggak puasa. Fa'iddatun min ayamin ukhor, tapi ya diganti pada hari selain Ramadan. Ada begitu. Tapi kalau sholat nggak ada istilah nggak mampu, karena Allah mengkondisikan kita mampu semampunya gitu. Jadi pelaksanaan sholat dikasih Allah keringanan, tapi meninggalkan sholat tidak dikasih Allah keringanan. Boleh nggak usah sholat, tapi nanti diganti. Kenapa? Lagi repot ngurusi cucu. Nggak ada itu, nggak ada. Boleh nggak usah sholat, tapi nanti diganti ya Bu. Kenapa? Lagi shopping, belanja, repot. Nggak ada itu. Boleh nggak usah sholat, tapi nanti diganti. Kenapa? Acara pesta, banyak tamu. Nggak ada itu. Tetap sholat wajib. Sakit, ya udah berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa berbaring mereng, nggak bisa telentang. Rukuk sujud isyarat aja, pakai angguk kepala. Nganggukkan kepala nggak bisa, pakai kelopak mata, kedip-kedipkan mata, nggak bisa, udah dalam hati semua. Rukuk sujudnya isyarat aja dalam hati, perasaan nih rukuk lah ini, Allahu Akbar. Kalau masih mampu membaca dibaca, kalau nggak mampu dibaca, bacanya pun dalam hati, semua serba dalam hati. Ya udah nggak apa-apa, sembayanglah dia. Ya ini kotor ini, pakai pampers, aku sudah tak mampu lagi bergerak menggantikan pampers, sementara yang menjaga di posisi waktu itu tak ada pula, keluar waktu sholat sudah mau habis. Kalau nunggu dia lewatlah waktu sembayang, udah sembayang walaupun bersolemak najis pantil di situ, tapi namun sholat tetap wajib dilakukan. Coba lihat betapa luar biasa Allah sampai memberikan keringanan yang luar biasa seperti itu, supaya apa? Tidak ada alasan buat kita dalam kondisi apapun untuk boleh meninggalkan sholat. Itu pentingnya sholat itu. Kemudian yang ketiga, mura'atu hurufihi, dijaga huruf-hurufnya. Makanya mengajarkan kepada anak-anak kita, cucu atau murid-murid lah di madrasah atau di tempat-tempat ngaji, dari sejak dini bacaan anak-anak itu betul-betul dipaskan ya. Kalau enggak, ini nanti yang dibawa dia sampai tua ini. Apalagi kalau kita tengok sekarang mengaji di madrasah, sekolah udah lelah, paling ngajinya kelas 3, habis itu enceng. Kenapa? Nggak sanggup lagi, mana sekolah bolak-balik banyak les. Jadi ngaji dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ibtidak, kelas 4 dah masuk SMP dia udah lanceng lah, itu udah nggak sanggup, banyak PR, pulangnya kecapean segala macam lah. Jadi nggak sanggup lagi dia neruskan. Jadi yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 ibtidak, disitulah bacaan-bacaan sholat. Kalau di situ bacaan sholat nggak betul, SMP dia tak akan lagi mengaji. SMA udah tambah capek. Kuliahnya pula bukan kuliah agama. Kalaupun kuliah agama di UIN misalnya, takkan lagi di UIN itu diajari bacaan sholat. Dianggap udah tahu aja lah itu. Itu pun kalau ke UIN. Kalau nggak ke UIN dia, ya udahlah sama sekali.
Tidak pula ngaji-ngaji keluar kayak kita begini. Udahlah, itu aja daripada dia yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ayahnya pun tak pala kali open pula sama pendidikan agama untuk anaknya kan. Terus sukses dia. Jadi manajer dia umpamanya. Tapi bacaan sholatnya yang dari kecil itu hancur. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Harusnya dibaca at-tahiyatul, at-tahiyatul bacaannya sampai tua. Udah tua taubatlah, udah teringat mau mati meninggal, kawan-kawan sebaya pun meninggal, taubat bagus, berangkat ibadah haji segala macam, umroh berkali-kali. Tapi kalau bacaannya hancur gini gimana? Kok bisa gitu? Ya, waktu dari kecil tidak dibetulkan nih bacaan, terbawa sampai tua. Anak-anak kita kalau udah SMP, mana lagi mengaji-ngaji kayak gini? Kalau dulu masih SMP masih mau bawa Quran, ngaji baca malam, masih dibagus-baguskannya bacaannya, didorong-dorong orang tuanya untuk anak tuanya. Kalau gini hari udahlah nak, udah capek kau katanya. Udah les segala macam, PR di rumah bertumpuk, nggak siap, kena marah guru, udah nggak sempat lagi orang tuh mau mengaji, meluruskan bacaan Qurannya. Syukurlah alhamdulillah ada tahsin, ada segala macam. Itu yang pedulinya, itu yang orang tuanya peduli. Nggak bisa kau mesti ada ngaji baca Quran supaya bacaan kau bagus, diundang gurunya bawa ke situ, bagus bacaan. Itu kan kalau orang tuanya peduli. Kalau ya nggak peduli ya udahlah. Makanya kalau nggak ngaji madrasah pun anak-anak gini hari, nggak pala sedih orang tuanya sebagiannya. Tapi nggak sekolah, putus sekolah, mau jadi apa kau besar begitu. Tapi kalau nggak ngaji, mau jadi orang Islam kayak mana kau? Kok nggak ngaji kau? Nggak ada gitu. Ada, tapi nggak semua orang Islam. Tapi kalau nggak sekolah, wis ngamuk betul ya ayahnya. Mau jadi apa kau? Ayah aja kayak gini pun kayak ginilah ayahnya. Mau kau cuma ayah ini kayak gini? Nggak bisa, mesti sekolah kau. Yang sekolah aja banyak nganggur, nggak tahu mau kerja apa. Kau nggak sekolah mau jadi apa kau? Mesti sekolah. Tapi kalau berhenti ngaji, kok berhenti kau ngaji? Mau jadi apa kau? Jadi orang Islam kayak mana kau? Nggak ke situ. Ini mohon maaf lah, ini agak-agak kayak gini lah bahasanya. Ini menyentakkan kesadaran buat kita semua lah, buat yang dengar lah. Umpama di rumah pun yang dengar ya kan. Ini sampai kemana-mana ya suara mik ini kan. Menyentakkan kesadaran. Tahu kita macam mana pendidikan anak itu penting. Karena yang kecil itu dibawanya sampai tua nanti. Kalau dia baca dari kecil at-tahiyatul sampai tua at-tahiyatul itu. Karena dia nggak ngaji lagi. Tapi kalau nanti sharing proses waktu dia ngaji lagi. Oh, bacaanku yang kecil dulu salah rupanya. Yang betul ini. Itu kan kalau ngaji lagi. Kalau yang di kecil itu daripada kan dia ngaji. Habis itu SMP, SMA, kuliah tak ada lagi ngaji-ngaji. Cuma dari mana dia membenahi bacaannya? Ini Allahu Akbar. Jadi dibaguskan bacaannya. Jadi jangan at-tahiyatul. Haknya baris ke bawah. Hak kecil. Jangan at-tahiyatul. At-tahiyatul. Ini mohon maaf Pak. Karena nggak diperiksa aja nih Pak. Bacaan kita nih karena nggak diperiksa. Kalau diperiksa lah satu-satu, mungkin boleh jadi ada yang lulus, ada yang tak lulus. Yang lulus alhamdulillah, yang tak lulus wajib belajar. Nggak bisa dipadakan, gimana lah? Memang kayak gitu bisaku, ya kayak gitu bisaku. Akibat dari apa? Nggak mau belajar, nggak mau talaki. Ini kalau bacaan mesti talaki nih. Baca Quran ditalakikan. Talaki itu apa? Kita dengar dari mulut orang yang fasih, kemudian kita mengikutnya, kita cobakan sampai ditashihkan sama orang fasih itu. Udah betul bacaan Bapak. Baru betul. Mesti begitu. Macam kita dulu ngaji anak-anak dulu lah. Kan kita dengar dari mulut guru kita dulu, macam mana ain, macam mana hamzah, macam mana shad, macam mana sin, macam mana sa, kan kita dengar. Ada pula guru yang cerewet. Bukan begitu kau baca. Marah-marahinnya, si, bukan si, shot itu. Gitu. Dibentak-bentaknya, Tapi bersyukur alhamdulillah
karena keras gulu awak dulu mendudukkan bacaan tuh sampai gini hari, alhamdulillah terasa manfaat yang dia dulu agak cerewet tuh. Oh, kalau dulu nggak cerewet guruku barangkali tak kayak mana lah bacaan Quranku ini, bacaan sembahyangku ini. Mesti begitu. Jadi mura'atu hurufi, wajib dipelihara segala huruf-hurufnya, jangan berubah-ubah hurufnya. Mana ha kecil jadi ha besar, at-tahiyyatul, harusnya at-tahiyyatul. Gitu. Harusnya haknya baris ke bawah, jangan dimatikan, at-tahiyyatul. Oke. Terus asyhadu alla ilaha illallah, jangan asya. Kalau tak mengaji mau dia asyhadu alla. Ketahuannya kapan Pak? Waktu menikah. Waktu menikah disuruh sama tuan kadinya, coba syahadat dulu ya. Asyhadu alla, loh bukan asya, asha. Baru betul bacaannya asha. Itu pun agak payah, lama dicoba-cobakan sama tuan kadi itu. Jangan asya ya, asha, asyhadu alla. Baru betul. Untung menikah dia. Kalau tak menikah tak tahu dia itu betul salah bacaan. Iya, ini yang saya bilang ini fakta real di masyarakat ini. Ya tidak semua begitu, sebagian ada yang begitu. Baca syahadat masih salah dia. Kalau syahadatnya salah, cuman ada sembahyang tuh. Di mana sholat itu wajib dia harus menjaga huruf-hurufnya sesuai dengan makharijul hurufnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu nanya pendek, kadang dibaca orang panjang. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau na itu beda lagi maknanya. Jadi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan panjang nanya. Kadang azan pun Pak, azan entah gayanya, entah selalu cepat. Ada juga syahadu alla ilaha illallah, syahadu alla, kok syahadu alla, asyhadu. Itu jelas hanya asyhadu alla gitu. Ada kadang kita dengar azan begitu, asyhadu alla, asyhadu alla, asyhadu alla. Ini kadang nggak ke situ pikiran, padahal harus ya pas lah bacaan itu, nggak pala pase kali, yang penting pas. Yang penting pas. Dah baik. Terus mura'atu, itu misalnya asyhadu an la ilaha illallah, ada hanya itu kan, asyhadu an la ilaha illallah, ada hanya. Jangan asyhadu an la ilaha illallah, nggak ada hanya. Itu nggak bisa, karena kalau nggak ada haknya berarti hilang satu hurufnya, nggak boleh hilang. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, ada haknya di situ, hak besar itu. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kayaknya sepele lah, itu lincir lidah aja, tapi nanti ada yang menilai ibadah kita itu, bacaan kita itu lulus nggak nanti di akhirat. Maka memang harus kita perhatikan betul-betul di situ. Kemudian mura'atu tasdidati, memelihara tasdidnya. Ada 21 tasdid. Itu melengkapi tasdid yang wajib plus yang sunat. Yang wajib 16 tasdid fi aqalli, di bacaan yang wajib sekurang-kurang tasyahud. Jadi dalam hadis riwayat langsung Imam Syafi'i itu bukan ahli fikih aja, ahli hadis itu. Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis untuk tahiyat akhir
sehingga para ulama menyatakan inilah aqallut tasyahud, sekurang-kurang tasyahud itu yang wajib. At-tahiyyatu lillah, antara at-tahiyat sama lillah tengah-tengahnya itu sunat bukan wajib. Itu tahiyat yang afdol, yang sempurnanya, yang akmal namanya. As-shalawat at-thayyibat, itu termasuk yang sunat. At-tahiyyatu lillah, as-shalawat at-thayyibat al-mubarakat itu bukan wajib tapi sunat. Umpama dia ada orang baca at-tahiyyatu lillah, itu udah sah sekurang-kurang itu dalam hadis riwayat Imam Syafi'i. Tapi kalau mau yang afdol, yang akmal, yang sempurna, melengkapi yang wajib plus sunat, ya macam yang biasa kita baca, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, tengahnya itu sunat, yang wajib at-tahiyyatu lillah. Terus kita biasa bacakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu assalamu tasdid alif lam di assalamu itu tidak wajib tapi sunat. Umpama alif lamnya dibuang, salamun alaika, sah. Tapi kurang afdol. Yang afdol macam mana yang biasa kita baca tuh lah, pakai alif lam. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Terus assalamu alaina sama. Alif lamnya di situ sunat. Seandainya enggak pakai alif lam, sah. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu hadis riwayat Imam Syafi'i itu. Nah, tapi kalau mau pakai alif lam, ini bagus. Itu yang afdal, yang akmal. Pakai alif lam, assalamu alaina. Yang biasa kita lakukan itu yang terbaik. Nah, cuman kita harus paham bahwa alif lam di situ sunat, umpama enggak pun pakai tanwin sah. Nah, begitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Adapun bacaan au, bacaan wa, nah, bacaan wa. Yang wajib asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Asyhadu yang kedua itu sunat. Umpama enggak pakai asyhadu yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa anna, wawnya itu wa ataf namanya, wa anna muhammadar rasulullah, sah. Tapi sebaiknya pakailah macam yang biasa kita baca tuh, itu melengkapi yang wajib plus yang sunat. Tapi kalau wawnya itu wajib dibaca, jangan enggak. Seandainya dia wawnya dibuang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah, kayak azan itu dibikin, nah itu enggak sah. Pakai wawnya wajib, tapi asyhadu yang keduanya sunat. Jadi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wawnya wajib, asyhadu yang kedua sunat. Yang biasa kita baca melengkapi yang wajib plus yang sunat. Nah, itulah dia. 6:30 kita padakan. Mana tahu ada yang mau bertanya. Berapa menit? Dipersilahkan. Kepada Bapak Ibu, ada mau ditanyakan? Tahu ya. Silakan Pak Chandra, Muhammad Chandra Setiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Ustaz, karena waktu sudah mepet. Jadi mau saya pertanyakan Ustaz, apakah ada hadis atau bagaimana hukumnya apabila seorang jamaah atau makmum setelah imam membaca tasyahud akhir dan kembali dari sujudnya, namun jamaah tersebut tetap masih sujud. Arti kata terlambat dia untuk tasyahud akhir setelah sujud akhir.
Maksud saya di sini, dan yang saya tahu, makmum wajib mengikuti gerakan imam. Jadi apakah yang lama sujudnya di akhir tasyahud mau kembali ke tasyahud akhir, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah ada hadis yang seperti itu membolehkan? Jadi saya rasa itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang terlihat karena terlalu lama dia agak norak lah istilahnya gitu kan. Orang udah asyhadu an la ilaha illallah, dia masih sujud juga. Tetangga sebelah bertanya-tanya, ngapain lah lama kali sujudnya bapaknya. Memang ada hadis, kata Nabi, saat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya di saat si hamba itu sujud kepada Allah. Sehingga dalam hadis itu dikatakan Nabi, fa'aksirud du'a fih, perbanyaklah doa waktu sujud itu. Tapi penempatan ini hadis itu lebih ditekankan waktu sholat sendiri. Apalagi kalau jadi imam itu sangat tidak dianjurkan, bahkan larangan ada. Kenapa? Karena dia diikut orang. Kalau lama lah dia disujud tuh, makmumnya kan nggak sama. Ada mungkin yang agak uzur, ada yang mungkin ada hajat, mau cepat dia. Jadi makmumnya terganggu. Lama kali pun imamnya ini sujud nih. Jadi untuk imam tidak dianjurkan, bahkan dilarang lebih dari 3 kali tasbih waktu sujud. Habis itu bangkit ya. Bagaimana kalau kita sholat sendiri? Nggak masalah, kan nggak terikat sama siapa-siapa dan tidak mengikat orang lain kepada sholat dia. Kalau umpama dia lama di sujud sholat sendirian, berdoa, memang itu anjuran dari Nabi. Sepanjang jangan sampai tertidur lah waktu sujud tuh, saking lamanya. Boleh nggak apa-apa dia berdoa. Doanya harus yang maksur. Kalau yang nggak maksur boleh asal bahasa Arab. Kalau tidak bahasa Arab, bahasa Indonesia umpamanya dalam hati aja. Lama dia udah boleh nggak apa-apa. Oke. Bagaimana kalau jadi makmum? Nah, sama. Kalau imam jelas dilarang. Kalau makmum jangan sampai memancing juga lah, orang lain pun terusik juga. Apalah ini lama kali. Afdol buat makmum itu ketika imam bangkit dari sujud segera ikut. Tentang imam wajib diikut, dia nggak boleh mengikut imam, ada memang beberapa hal. Kalau sampai ketinggalan 2 rukun pula batal. Itu ada konsekuensi hukum dalam kajian-kajian fikih. Kalau sampai ketinggalan 2 rukun perbuatan, itu memang batal ya. Tapi kalau ini kan nggak sampai ketinggalan di sujud, paling belum sampai salam imam, dia udah ikut imam balik di duduk. Kalau batal nggak sampai batal memang, cuman afdol nggak usah lama-lama dia sujud. Siap dia sujud, imam bangkit, soalnya ikut dia bangkit, jangan lama-lama. Kalau sampai batal umpama lama, nggak sampai batal, toh belum sampai salam imam dia sudah duduk. Cuman tetap ini nggak bagus, nggak afdol buat dia. Walaupun dia mau ngamalkan hadis Nabi tadi, tapi hadis itu letaknya bukan di waktu sholat berjamaah. Karena kalau sholat berjamaah, contoh aja lah, misalnya kita baca agak kuat dikit terganggu sebelah, itu sudah nggak baik. Bisa makruh kalau kita baca yang kira-kira mengganggu sebelah. Ada orang kadang membaca kayak gitu, gitu. Ribut kali semuanya. Tetangga sebelah terganggu dibikinnya. Itu makruh buat dia. Ini juga mengganggu perhatian juga. Lama dia sujud, kan tampil beda dia. Sogianya jangan. Jadi
Begitu imam komando Allahu Akbar, paling-paling kalaupun dia umpama kurang tasbih, bikin tasbihnya 3. Udah 2 kali tasbih, imam bangkit, sekedar nambah 1 tasbih supaya 3. Memang anjurannya 3, sekurang-kurang yang sempurna baca tasbih itu 3, nambah sekali tasbih itu tak apa-apalah. Tapi kalau norak macam satu-satu ada kayak gitu memang makmum tuh. Imam udah duduk, udah tahiyat, udah asyhadu an la ilaha illallah, masih sujud juga, itu norak itu namanya. Itu enggak dianjurkan seperti itu. Kalau kita bilang batal, enggak batal, tapi enggak baik, ya kita bilanglah enggak afdol untuk dia seperti itu. Sebaiknya ikut imam lebih afdol. Tak usah lama-lama dia berdoa di situ kalaupun maksud dia berdoa. Kalau dilebihkan tasbih dari 3 lebih afdol, enggak usah lebih dari 3. Lebih bagus ikut imam segera, itu lebih afdol buat dia daripada dia memanjang-manjangkan atau melama-lamakan di sujud itu. Kira-kira itu, Pak. Jadi kalaupun ada hadis, umpama kita tanya, kenapa Bapak lama kali sujud? Wah, itu ada hadis itu. Dianjurkan Nabi itu banyak-banyak berdoa. Iya, tapi enggak di sini tempatnya. Waktu sholat sendiri silakan, enggak apa-apa lama-lama. Kalau berjamaah, apalagi jadi imam, dia diikut atau dia mengikut imam, kalau dia makmum, itu sogianya jangan lama-lama dia di sujud. Kalau mau berdoa nanti di sholat sunat lama-lama dia berdoa, silakan. Kalau mau kepingin kali di sujud dulu dia mau berdoa kepada Allah Ta'ala. Oke, saya kira itu, Pak. Lanjut kata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekali Ustaz, yang pertama ingin saya tanyakan Ustaz, dalam tasawuf takbir kita ada bacaan asyhadu an la ilaha illallah. Bacaan di sini dalam ini khusus dalam sholat ya Ustaz. Apakah kita wajib membacakan sayyidina atau tidak pakai sayyidina? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, ini khusus bagi kaum ibu-ibu, bagaimana cara mengangkat tangan dalam berdoa yang benar itu Ustaz? Apakah penjelasannya Ustaz, yang mana yang lebih afdal Ustaz, yang mana yang benar? Kemudian yang ketiga Ustaz, pada saat kita lagi sholat, tiba-tiba kita itu bersin ataupun menguap, kemudian kita terucaplah sama kita alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan sholat kita Ustaz? Karena diselingi dengan bacaan yang itu dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu bertanya, di waktu tasyahud itu kan ada selawat, memang belum sampai, insya Allah akan datang itu. Selawat itu termasuk rukun. Apakah dibaca sayyidina itu juga termasuk rukun? Enggak. Yang wajib Allahumma sholli ala Muhammad, karena memuliakan dan mengagungkan Nabi, maka di kita mazhab Syafi'i mensunatkan pakai kata sayyidina Muhammad. Sayyidina itu kita bilanglah sunat di kita, walaupun ada sebagian saudara kita mengatakan enggak sunat, itu urusan orang itulah. Tapi kalau kita sunat, enggak sampai wajib, enggak. Umpama ada orang Allahumma sholli ala Muhammad, udah boleh sah, enggak wajib itu. Terus apa lagi tadi? Berdoa, ya bersinlah dulu ya, bersin. Waktu kita sholat bersin, alhamdulillah. Itu sampai batal apa enggak? Enggak batal. Kenapa enggak batal? Karena alhamdulillah itu kalimat zikir. Jadi kalimat zikir umpama disengaja pun dibaca itu enggak sampai membatalkan sholat. Cuman umpama dibaca alhamdulillah ketika bersin waktu membaca Fatihah, Maliki yaumiddin, bersin alhamdulillah dibacanya, mengingat kalimat alhamdulillah itu kalimat zikir, memang enggak batal sholat dengan kalimat zikir, tapi zikirnya ajnabi istilahnya, zikir yang tak ada hubungannya dengan sholat. Itu hubungannya dengan bersin. Orang yang bersin sunat membaca alhamdulillah, tak ada kaitannya dengan sholat. Karena tak terkait dengan sholat, maka ini membatalkan
daripada bacaan Fatihah yang sudah kita baca. Kok jadi batal? Karena bacaan Fatihah itu disyaratkan mualat. Arti mualat itu antara ayat dengan ayat berikutnya tidak boleh dicelah-celahi oleh kalimat zikir yang kalimat zikir itu tak ada kaitannya dengan sholat. Nah, itu aja paling. Kalau batal sholatnya tidak, tapi kalau lagi baca Fatihah, pas di tengah bacaan Fatihah kita bersin, lantas terbaca kita la alhamdulillah, bacaan yang sudah dibaca di tengah tuh itu wajib diulang dari awal lagi. Nah, sekitar itu aja konsekuensinya. Oke. Kemudian doa. Seabdolnya macam mana berdoa? Nah, macam-macam orang. Ada doa malas. Doanya gini, Pak. Nah, ini doa orang malas ini. Enggak nunjukkan keseriusan dalam memohon kepada Allah. Kalau mau serius itu beginilah doanya. Kalau gini macam mana? Masih oke lah. Tapi yang sebaiknya tentu orang berdoa itu begini. Menengadahkan tangan menunjukkan dia penuh harap kepada Allah. Jadi ekspresi kita dalam berperilaku waktu kita berdoa itu menunjukkan di dalam hati kita memang penuh harap kepada Allah. Karena doa itu mengungkapkan isi hati kita tuangkan dalam sebuah harapan dalam untaian kata-kata doa itu. Maka ekspresikanlah tangan kita sebaik mungkin menunjukkan bahwa kita betul berharap. Begini. Nah, gitu kira-kira. Kalau gini masih oke lah. Yang nggak oke itu gini, Bu. Gini. Tangannya gini. Doa. Ini doa orang malas ini. Nah, kira-kira begitu. Baiklah, saya kira kita padakan. Mudah-mudahan. Oh iya, yang mana? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini Ustaz, untuk sholat dua kita sujud pertama kita cium bau ambal itu bau Ustaz. Ambal kita sujud. Oh, bau air. Lalu kita bisa pindah, boleh nggak itu Ustaz? Kalau kita sholat sendiri. Nah, kalau kita sholat berjamaah, soalnya kan kita kalau sujud itu kan napas kita kan teratur, tapi karena bau kita tahan napas kita gitu. Apakah itu boleh? Oh iya. Kemudian itu satu. Kemudian yang kedua Ustaz, waktu kita mau sholat itu kan pas sujud kita kan udah bersih. Ya, dari binatang-binatang atau dari debu. Ternyata waktu kita sujud yang kedua itu ada semut. Ada 3 atau 4 itu yang di depan waktu kita mau sujud itu apakah boleh kita pinggirkan atau kita sujud aja gitu Ustaz? Ya, terima kasih. Iya. Waktu sujud pertama tercium bau tak sedap, nggak nyaman itu. Duduk. Pas sujud yang kedua boleh nggak geser? Kalau kita sholat sendiri nggak ada masalah geser kan? Ya boleh aja, geser aja kita. Selama gesernya tidak 3 gerak berturut-turut. Nah, cari yang nyaman, karena kenyamanan ini membuat kita untuk membantu khusyuk. Boleh. Tapi kalau berjamaah macam mana? Menggeser kemana, Wak? Geser ke belakang ada orang, maju ke depan ada orang, ke kanan kiri udah penuh orang, nggak ada pilihan. Akhirnya supaya tidak lebih parah terganggu kita, nahan napas. Asal bisa tertahan napasnya, boleh-boleh aja. Dengan nahan napas tidak tercium bau yang tak sedap tuh membuat kita lebih nyaman daripada kalau kita menghirup menjadi tak nyaman, bisa pusing pun kepala dengan bau yang tak sedap itu. Boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau soal nahan napasnya, nggak apa-apa. Kemudian waktu kita mau sholat tuh kita tengok bersih, bagus. Sujud, duduk, semut tiba-tiba banyak datang. Lah kalau kita sujud di semut tuh menggigit pula dia nih, atau mati dia. Jadi untuk supaya kita lebih nyaman, umpama kita gini kan, nah ini situasinya bisa dibilang darurat, boleh. Yang nggak boleh itu begini, makruh memang. Waktu kita sholat nggak nengok-nengok,
sholat aja Allahu Akbar. Begitu pas kita mau sujud, tengok bu pasir, alah nggak nyaman kali pasir. Nah, kita bersihkan begini. Nah, itu memang makruh membersihkan ketika saat sholat. Sogianya karena ini yang sudah ada. Tadi kan pertanyaan Bapak belum ada. Ini memang udah ada, cuma kita kurang perhatian di situ. Kurang perhatian, langsung aja Allahu Akbar, pas sujud ya berpasir. Nah, disitulah kita membersihkannya makruh. Kalau sekedar pasir, tapi kalau misalnya macam semut tadi kan bahaya, kena gigit kan nggak nenek. Ah, kalau itu boleh, nggak apa-apa. Karena memang mati pula dia nanti kita sujud di atas semut itu kan, boleh ditepiskan dia nggak apa-apa. Nah, termasuk ada yang bertanya, Pak Ustadz, kucing Pak Ustadz. Waktu kita sembahyang, duduk dia, jinak pula kucing itu kan, duduk dia, tengokinya, cemana, geser kita ke kanan, tidur pula dia itu, cemana nih, maka sajadah cuma segini, boleh nggak digeser? Boleh, geser aja kucing itu, sujud kita situ, apa-apa. Oke, sekira cukup. Mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.